saya lihat kamu yang juga adalah orang yang menerima beasiswa ke luar negeri, tapi tetap memilih untuk berkarya di Indonesia, tetap memilih untuk kembali ke Indonesia. Apa alasannya dan kenapa? Apa yang membuat kamu, cara kamu untuk terus meningkatkan kecintaan kamu terhadap Indonesia sehingga kamu kembali lagi ke sini? Halo Sobat Pancasila, kembali Anda menyaksikan Pendekar Podcast hari ini bersama saya Ricky Laki. Di mana Pendekar Podcast ini merupakan sebuah wadah untuk belajar dan menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap Pancasila. Anyway, Sobat Pancasila, ya kalau kita bicara soal pendidikan ini merupakan fondasi yang kuat dalam membangun masa depan. Ya, itu adalah salah satu fondasi yang kuat menurut saya untuk membangun masa depan. That's why ada pepatah zaman dulu yang mengatakan tuntutlah pendidikan sampai ke negeri Cina. Nah, pas sekali. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang dimana ada seorang perempuan yang sangat menginspirasi, mengenyam pendidikan sampai ke 5 negara. Siapa lagi kalau bukan Diva Arya Saskia Putri, SMBA Ons Marketing. Apa kabar? Baik, Kak Ricky. Iya, kamu cantik sekali. Terima kasih, Kak Ricky juga cakep banget. Bisa aja udah jadian kita ya. Oke, langsung jadian ya. Oke, tapi anyway saya tuh sangat terinspirasi sekali dari kamu. Kamu sekarang usia berapa? Sekarang 24 tahun. 24 tahun, kamu sudah mengenyam pendidikan sebanyak itu. Dimana 24 tahun pada saat itu saya masih mencari jati diri mau kerja di mana ya. Tapi dia sudah bisa dibilang bukan vacation ya, tapi lebih kayak mencari pendidikan sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, dan sampai akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Nah, anyway, saya panggil kamu Diva aja ya. Boleh. Oke, Diva, boleh diceritakan sama Sobat Pancasila, kamu udah ke negara mana aja dan dimulai ini kalau boleh diceritakan histori pendidikan kamu tuh dari TK, SD itu sampai akhirnya bisa ke 5 negara ini. Oke, thank you Kak Ricky. Jadi sedikit sharing nih, dulu tuh aku udah mulai ikut sama mamaku, dia sempat kuliah, beasiswa juga di Aussie, dan aku ikut dari SD, dari TK sih. TK, SD aku sempat sekolah di sana. Bentar, itu mama kamu waktu itu dapat apa? Kamu Beasiswa. Beasiswa dari mama kamu berarti dari mama ya. Oke, terus Akhirnya aku udah dibawa sama dia dan ya aku dari TK, SD sempat di sana sampai kelas 2 SD, terus pulang ke Indonesia. Sekolah. Kelas waktu itu? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke. Terus biasa kita sekolah SD, SMP, SMA, dan pas SMA itu aku sempat ikut lagi student exchange itu ke Amerika. Student exchange. Wow. Amerika. Amerika. Tepatnya di Texas. Wow. Itu Gitu. kelas berapa waktu itu? Itu waktu kelas 2 SMA, itu boleh disebutin gak sekolahnya? Silakan. Oh, boleh. Oh, Itu di Western Hill High School waktu SMA. Kalau yang dulu SD TK itu di Rainbow Street Public School gitu. Itu akhirnya setelah itu? Akhirnya udah SMA aku lulus, aku kuliah di Bandung, aku masuk ke ITB. Oh, sempat kuliah di Bandung? Sempat. Itu berapa semester? Itu pokoknya 2 tahun. Jadi 2 tahun pertama ada namanya program double degree-nya SBM ITB itu yang mengharuskan aku untuk kuliah di Indo plus di partner university-nya mereka. Dan aku pilih di Inggris. Inggrisnya itu. Usia berapa waktu itu? Itu pokoknya aku lulus umur 19, berarti aku lulus apa ini? Lulus kuliah. Lulus kuliah 19 tahun? Iya. Kayaknya saya baru lulus SMA 19 tahun. Jadi lulus kuliah 19 tahun, itu berarti kamu sempat akselerasi? Axel. Jadi dulu waktu SD aku, jadi pas yang pulang dari Aussie itu, aku kan masuk SD di Indonesia, itu aku masuk langsung ke Axel. Kelas berapa? Kelas 4 SD-nya. Pas kelas 4 SD. Jadi nge-skipnya pas 4, 5, 6 cuma 2 tahun.
Wow, that's why kamu pada 19 tahun sudah lulus waktu Kuliah. Itu double degree, berarti Itu double dapat degree. 2 ini dong. Dapat 2 ijazah, Ijazah? 2 kali wisuda. 2 ijazah, 2 kali. Orang mah di mana-mana hobinya makan, dia hobinya wisuda ya. Hobinya wisuda. Oke, anyway, itu dapat sarjananya berarti sarjana apa aja waktu itu? Dulu dari ITB-nya aku dapat sarjana manajemen. Tapi jurusannya sendiri international business. Dan dari UK-nya itu aku ambil marketing. Jadi gelarnya itu Bachelor of Art with honors in marketing. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Berarti negara terakhir yang kamu kunjungi untuk mengenyam pendidikan itu negara mana tadi? Di Inggris. Di Inggris. Kalau Jepang? Oh iya, jadi aku lupa cerita. Jadi pas yang Oke, di nggak apa-apa, yang penting jangan lupain aku ya. Udah langsung jadian kan barusan. Jadi sebelum aku ke Inggris, itu sempat di tahun kedua juga, itu aku exchange ke Jepang. Sorry. Exchange ke Tahun? Jepang. Tahun 2000 berapa tuh berarti? 2017. Itu waktu Kuliah. kuliah. Jadi kuliahnya kan 3 tahun tuh, 2 tahun yang di Indo, tahun kedua sebelum berangkat ke Inggris, itu aku ke Jepang dulu. Di Jepang tuh aku exchange ke Keio University. Gitu. Wow, luar biasa. Baru ke Inggris yang tahun ketiga. Gitu. Jadi banyak banget culture yang kamu pelajari juga ya, bisa dibilang Alhamdulillah. seperti itu, karena memang kan setiap negara tuh culture-nya berbeda-beda. Beda-beda. Apalagi kalau misalnya kamu ke Jepang, Yes. Jepang masih termasuk Asia ya. Masih termasuk Tapi Asia. kalau sudah ke UK, ke US, itu bisa dibilang perbedaan culture-nya tuh bisa dibilang jauh banget nggak sih? Betul. Ada nggak sih hal yang ngebuat kamu jadi culture shock banget ketika kamu datang ke situ? Gila ini seperti ini gitu. Ada nggak? Banyak sih, karena apalagi tiap negara tuh beda banget culture dan cara mereka belajarnya juga unik gitu, punya cara tersendiri kan. Coba dari yang paling umum dulu, gaya hidup kayak apa? Oke, Dari yang paling umum. yang mana nih, mau yang Inggris berarti Boleh atau? Inggris deh, Oke. Inggris. Kita kan kalau di Indonesia tuh kayak udah terbiasa ya, kayak kemana-mana tuh barengan. Jadi kayak kemana-mana tuh ada teman. Jadi kayak kita butuh benar-benar makhluk sosial yang sangat sosial gitu. Iya. Tapi kalau di Inggris itu orang-orang itu lebih independen. Secara personal, tapi juga di sekolahnya mereka juga independent study gitu. Independent study itu maksudnya Yes. sebentar. Independent study itu maksudnya gimana? Jadi lebih apa ya? Jadi mereka tuh udah terbiasa kalau belajar tuh sendiri gitu. Sendiri tuh bener-bener kayak ngulik sendiri. Jadi bener-bener kayak dikasih nih, oke, kalian harus belajar ini, dilepas, terus kita solve problemnya tuh sendiri. Gitu. Kalau perbedaannya sama Indonesia? Kalau Indonesia kita masih cukup dibimbing. Dan maksudnya karena aku pun kaget kan pas ke UK, kayak wah kok bisa ya, aku kuliahnya bentar banget, jam belajarnya lebih bentar daripada di sini. Tapi Lebih memang bentar itu seperti apa? kayak cuman berapa jam, kayak di Indonesia mungkin bisa lebih dari 5 jam, kalau di sana aku ada sehari kayak cuma 2-3 jam gitu. Sehari 2-3 jam, Sehari. tapi full seminggu. Maksudnya full 5 hari? No, bahkan itu kayak 2 atau 3 hari doang ke kampus. Seminggu, selama Yes. seminggu. Wow. Makanya pas aku tahu, Bisa pinter kayak begitu. nah, itulah independent study-nya. Iya. Oh, iya. Jadi mereka itu udah dididik untuk kayak oke, yang penting kalian tahu harus belajar apa. Terus jadi pas kita datang ke kampus itu bukan lagi kita menerima materi, tapi kita mendebat dosennya. Jadi kita udah siapin materinya di rumah. Jadi pada saat di sana tuh kita udah kayak, saya mau tanya tentang ini. Jadi udah jatuhnya diskusi, bukan belajar. Kebayang nggak? I see. Jadi udah disiapin dari sebelumnya, makanya kita misalkan cuman kuliah 2-3 hari, sisanya tuh kita belajar sendiri, makanya perpustakaan di sana tuh benar-benar kayak full, udah kayak mall. Jadi orang tuh nongkrongnya udah bukan kayak Bukan di mall lagi, iya, bukan di kedai di kopi lagi, perpus. tapi di kampus ya. Itu culture shock banget ya buat aku waktu itu, kayak wow. Tapi hal ini mungkin bisa juga menjadi Bisa banget. inspirasi Benar. ya untuk pendidikan di Indonesia. Betul Siapa banget. tahu hal ini juga bisa membuat kita jadi lebih independen. Betul. Ya, kayak kamu bilang tadi, kalau di kita di Indonesia terbiasa untuk bareng-bareng jalan. Tapi jangan salah. Kadang ada yang suka merasa sendiri walaupun dalam keramaian. Kenapa tuh? Ada sedikit curhat nggak? Oh, oke. Tapi anyway, itu di skip aja. Tapi Oke. tentunya kalau hal-hal yang kayak gini kamu butuh penyesuaian nggak pada saat itu ketika kamu datang dengan culture yang berbeda itu
sempat ngerasa stres nggak sih? Oke. Kok kayak begini gitu loh. Iya. Dan gimana cara kamu untuk akhirnya bisa menyesuaikan? Gitu loh. Oke. Bisa blend. Yes, ini pertanyaannya bagus banget Kak Riki. Iya, Jadi bagus dong. Kosong. jadi waktu aku kesana kan kayak yang aku tahu pendidikan yang udah aku lebih lama di Indonesia ya. Walaupun aku sempat ya ada exchange kesana Iya, kemari, iya. tapi di Indonesia itu udah paling lama. Makanya pas aku shock kayak wah ternyata di sini orang-orang kuliahnya bentar, tapi bener-bener pintar-pintar. Mereka belajar sendiri bisa kayak perpus aja 24 jam dia buka. Sampai akhirnya aku mikir gimana nih cara aku bisa cope with my friends, gimana caranya aku bisa cope with all the situation. Akhirnya aku baca buku, aku cari kayak gimana caranya belajar how to study lebih tepatnya di UK, dan aku datengin langsung profesornya, dosennya. Oh, kamu langsung datang. Aku ketok ruangannya, aku tanya, Prof, kenapa belajar di UK seperti ini? Karena aku penasaran, kayak ini beda banget, dan kayak Oh, kamu sampai sempat konfront kayak gitu ya? iya, Oh iya. aku datengin. Kayak, ini gimana sih? Nggak bisa kayak gini. Kayak, karena di Indonesia aku beda gitu kan. Aku pengen tahu, give me the reason and backgroundnya tuh kenapa. Akhirnya di situ aku belajar, oh berarti kadang kita itu perlu kayak oke, kita boleh misalkan nanya ke orang lain, misalkan mencari solusi atau pendapat lain gitu kan untuk bahan pertimbangan. Tapi di saat kita kayak dikasih suatu masalah dan kita disuruh untuk mencari solve itu sendiri, itu kita lebih belajar lebih ini loh, dapat lebih lebih kena gitu tanggung jawabnya, understandingnya. Makanya di situ aku kayak oh berarti reasonnya mereka emang kayak cuman ngasih gambaran besar dan kita harus riset sendiri. Itu tuh jadi kayak skripsi, gimana ya, kalau skripsi kan kita bener sendiri pas tahun terakhir doang kan, ini tuh kayak the real semuanya tuh sendiri dari awal gitu, kebayang nggak? Jadi lebih lama gitu independennya. Tapi kamu Tadi melihat itu ada nggak sih ketika kamu lagi kuliah gitu teman-teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi, saling bertukar pikiran, atau memang literally independent gitu loh? Kayak misalnya idenya seperti ini. Kalau di sini kan masih ada yang namanya kerja kelompok, atau misalnya bisa berbarengan kayak gitu. Itu atau literally memang semuanya independen gitu. Oke, awalnya aku takut kan, kayak mau approaching duluan gitu. Apalagi kayak, aduh aku dari Indonesia nih, mereka mau nggak ya kenal sama aku, temenan sama aku gitu. Tapi ternyata, even mereka independen, tapi mereka sangat menghargai. Bahkan mereka seneng loh, kayak, oh ini dari international student, tapi masih berusaha untuk kayak berbaur sama mereka di sana. Dan akhirnya aku tanya kayak, oh kalian suka ada study session nggak gitu. Aku cari study buddy. Jadi aku itu seminggu 3 kali aku belajar bareng sama mereka, tapi di luar kelas. Jadi kayak aku minta sama mereka untuk dibimbing sih lebih tepatnya. Kayak aku new nih di sini, mau nggak? Dan mereka sharing? juga mereka terbuka untuk banget. Oke. Gitu. Jadi kita sharing di situ kayak oh di Indonesia aku kayak gini, di sini kayak gini. Jadi kayak saling melengkapi gitu loh. Oh, cara teknik belajar yang berbeda tapi jadinya bisa saling sharing gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih tadi kan kita sudah melihat sedikit dari perbedaan yang ada di Inggris dan juga Indonesia. Kalau dari negara-negara lain ada perbedaan yang signifikan nggak sih yang kamu lihat gitu, kayak misalnya dari culture pendidikannya, dari culture gaya hidup orang-orang yang ada di situ. Selain Inggris yang menurut kamu signifikan, apalagi ada nggak? Selain Inggris berarti ini negara lain? Iya, yang kamu sedikit. Oke. Yang aku masih inget tuh pas SMA juga sih, yang waktu di Amerika. Ya, itu Amerika tuh. Itu kan kayak orang Asia itu terkenal banget kayak hitungannya jago. Oh wow. Gitu, jadi iya dong. Kayak apalagi duit. Number one. Jadi waktu itu kita pelajaran matematika, aku ingat banget. Terus kayak kata gurunya, oke kalian sekarang persiapkan. Kirain persiapin alat tulis sama kertas, pensil, penghapus. No, mereka pakai kalkulator semua. Terus mereka itu bilang emang kalau misalkan pembelajaran di sana itu ya udah emang diizinkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi tuh aku agak kaget kan. Wah gila, aku tuh dulu SD, SMP, SMA semua disuruh pakai ini kan. Sempoa ya. Sempoa. Terus pensil aja sama kertas kan, kayak hitung perkalian, tambah kurang segala macam pakai
ini Tapi kayaknya pensil. makin kesini sih sudah semakin bisa dibebaskan untuk Betul, berhitung ya, betul. maksudnya dengan menggunakan bantuan kalkulator ya. Betul. Tapi kalau yang di sana memang dari dulu sudah Iya, diperbolehkan. kayak ya? mereka memang udah biar cepat juga mungkin ya. Yang penting kan hasilnya benar, tapi pakailah kalkulator. Dan akhirnya yang bikin aku cukup bangga juga ya kayak mereka tuh takjub pada saat kayak kita bisa menghitung dengan sangat cepat dengan hanya pensil dan kertas. Karena terbiasa. Oh, itu Sangat adalah terbiasa. satu hal yang positif loh berarti. Betul. Bahwa memang kemampuan otak kita tanpa dibantu dengan alat Iya. ya, itu kita sudah bisa lebih cepat dibanding dengan alat justru ya. Betul. Karena kita kayak udah terbiasa kan kayak oh ini cara cepatnya gini. Terus justru mereka sampai kayak wah keren banget kalian orang Indonesia. Iya. Kayak wow kayak oke ini perasaan biasa aja ya di Indonesia Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi buat mereka itu wow. Apalagi kayak misalnya sekarang banyak banget yang viral tuh anak-anak sempoa Iya. yang 1.500 dikali 2.780 iya dikurangin betul betul. tidur. Oke, jadi kayak gitu ya. Betul. Tapi anyway, kalau kita ngelihat juga kembali lagi ke Inggris Yes, ya. oke. Ada nggak sih selain tadi kita kan lebih independen, terus udah gitu, ada nggak sih menurut kamu metode pendidikan di Inggris itu yang kira-kiranya bisa dikolaborasikan dengan metode pendidikan yang ada di Indonesia? Atau menurut kamu cukup independen itu aja? Gitu. Oke, mungkin yang bisa kita bring ke Indonesia itu self motivationnya anak-anak di sana sih. Jadi kayak aku ngerasa kadang karena kita di sini udah sering bareng-bareng, kerja kelompok, bener-bener kayak oh ya udahlah ada temen nih, harus terus-terusan. Yaudah kalau belajar pengennya ada teman belajar bareng gitu kan. Nah yang bisa di-bring paling itu sih kayak kemampuan mereka tuh untuk walaupun sendiri gitu, mereka tuh tetap bisa perform really well gitu. Karena kadang kita itu nggak tahu loh kita kemampuan kita sebesar apa pada saat kalau kita terus bergantung sama orang lain. Yes. Jadi kita harus tahu gitu kita tuh sebenarnya sendiri pun mampu. Pada saat kita ngulik sendiri dan pada saat kita harus punya motivasi yang besar karena self study itu susah ya. Kita kadang kayak karena kita dibebasin, udahlah saya mah mau main aja. Saya mah males ke perpustakaan baca-baca kayak teman-teman. Ya udah itu keteteran pasti. Oh, jadi self motivation tadi ya. Betul, self motivation. Tuh, jadi ya sobat Pancasila mulai dari sekarang self motivationnya harus dikencengin, jangan self love mulu yang dikencengin ya. Self love, tapi self motivation juga penting. Betul. Karena tentunya semakin kita independen, tentunya kita juga semakin terbiasa untuk solve problem, Betul. ya kan? Menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri itu ya. Betul banget. Betul sekali. Oke, tapi anyway sekarang saya mau menanyakan satu hal yang sempat viral, sebuah case yang dimana ada beberapa mahasiswa penerima beasiswa di luar negeri. Kemudian saya lihat kamu yang juga adalah orang yang menerima beasiswa ke luar negeri, tapi tetap memilih untuk berkarya di Indonesia, tetap memilih untuk kembali ke Indonesia. Apa alasannya dan kenapa? Apa yang membuat kamu, cara kamu untuk terus meningkatkan kecintaan kamu terhadap Indonesia sehingga kamu kembali lagi ke sini? Oke. Kenapanya? Itu karena aku selalu ingat bahwa kayak aku terlahir di Indonesia, aku dididik sama orang tuaku untuk melihat Indonesia dari kecil gitu. Jadi pada saat aku ke luar negeri itu berarti aku di sana untuk mencari sebanyak-banyaknya ilmu, mencari sebanyak-banyaknya pengalaman, networking juga, tapi tetap apa yang harus aku lakukan ya aku harus membawa itu untuk perkembangannya Indonesia lagi. Jadi buat aku kita bisa gitu sekolah setinggi-tingginya, kita bisa kalau kita bilang kayak menjadi pribadi yang bettering ourselves gitu every day dan terus-terusan mengejar mimpi kita walaupun sampai ke luar negeri, tapi kita nggak boleh lupa gitu. Karena buat apa gitu kita udah punya pengalaman banyak tapi nggak digunakan untuk negara kita sendiri gitu. Betul. Sayang banget. Apalagi kalau bisa dibilang tuh Indonesia ini udah rumah ya. Betul. Sejauh apapun kita melangkah, kita harus tahu kapan kita kembali pulang. Kapan kita harus pulang? Iya. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Diva ini sesuatu yang lebih personal. Oke. Kamu itu anak berapa? Anak pertama? Anak pertama dari? 2. Anak pertama dari 2 bersaudara. Yes. Perempuan juga. Yang kedua itu cowok? Laki-laki. Laki. Sebagai anak pertama ya, kemudian kamu mengenyam pendidikan sampai ke 5 negara ya.
bagaimana respon orang tua? Maksudnya kan apalagi nih kalau kita kembali ke stigma zaman dulu, ini zaman orang tua atau mama saya masih muda, jangan ini deh kalau perempuan jangan ngenyam pendidikan jauh-jauh deh, jangan tinggi-tinggi, ntar juga kembalinya ke dapur pada saat itu. Tapi kalau kita kembali ke sekarang ya kan ada gender equality ya, persamaan gender, di mana perempuan juga boleh dong mengenyam pendidikan yang sama seperti pria. Kita bisa lihat kayak misalnya Najwa Shihab, kemudian Maudy Ayunda gitu. Nah, kalau kamu sendiri melihat stigma yang dulu ketika kamu bisa melihat diri kamu yang sekarang, udah gitu kamu juga lihat orang tua kamu gimana supportnya ke kamu seperti apa? Oke, thank you Kak Riki. Jadi kalau misalkan kita pikirkan tentang kayak stigma yang beredar di masyarakat zaman dulu dan sekarang pasti berubah cukup signifikan ya. Karena sekarang tuh gampang banget, internet itu benar-benar memberikan informasi yang sangat banyak asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan baik. Jadi kita di situ ngelihat kayak oh ternyata keluar negeri itu nggak seserem itu loh. Mungkin orang dulu itu mikirnya kayak, duh gimana jauh dari anak, terus juga gimana cara ngekontrol mengawasi mereka yang juga jauh dari Indonesia misalkan, itu mungkin yang bikin mereka takut. Tapi pada saat kita sekarang udah banyak contoh, seperti yang tadi Kak Riki udah sebutkan, ada Najwa Shihab, ada Maudy Ayunda, itu kan mereka menjadi suatu tokoh inspiratif kan ya. Jadi di situ orang jadi mulai terbuka pikirannya. Dan Diva bersyukur banget karena orang tua Diva mereka juga sangat open minded. Dan mereka support. Mereka sangat suportif. 100%. Dan my mom juga karena sempat mengenyam pendidikan juga S2 kan waktu itu, yang di Australia. Jadi dia dari aku kecil pun memang sudah sangat terbuka gitu. Dan tidak pernah kayak, oke, gak usah deh nanti, apalagi anak perempuan kan. Iya. Jadi kayak mama bilang, mama tahu ini suatu decision yang cukup besar buat mama dan papa. Tapi Diva nggak pernah tahu gitu sampai mana potensi Diva kalau Diva nggak cobain kan. Makanya mereka walaupun dengan sulit ya awalnya kayak melepas aku harus keluar dari Indonesia gitu, keluar negeri, tapi akhirnya mereka ngeliat aku happy dan aku justru semakin aku banyak dapat ilmu, aku justru makin bisa kayak bantuin mereka di Indonesia. Dan juga bisa sharing sama banyak teman-temanku juga yang mungkin butuh juga di support gitu kan, untuk dimotivasi, ayo bisa yuk, udah jangan takut kayak gitu. Dan bisa menginspirasi anggota keluarga kamu yang lain. Betul. Kamu siapa tahu mereka juga melihat kamu jadi termotivasi, bisa nih. Kalau si Diva ke US, ke UK, saya harus ke Mars. Oh, bisa lebih jauh gitu kan. Oke, anyway, kalau Diva sendiri nih, kalau misalnya kemarin sempat ke Inggris, kemudian ke Amerika, pasti ada dong sesuatu yang tidak kamu temukan, ya nggak jauh-jauh kuliner misalnya, yang ada di negara sana sama di negara Indonesia. Pasti kan beberapa negara sometimes lebih plain, ya kan, nggak pedes, nggak asin kayak kita gitu kan, sedangkan kan lidah Indonesia terbiasa dengan sesuatu yang rich rasanya ya. Iya, yang kaya akan rempah-rempah rasa seperti itu. Produk Indonesia juga udah banyak dijual di sana. Oh iya. Iya, jadi aku belinya langsung di minimarket sana. Kayak mie segala macam tuh kayak itu justru mereka mencari loh orang-orang sana. Oh iya. Mereka suka sama makanan Indonesia. Wow. Gitu. Apa yang biasanya kamu bawa ke sana? Aku kadang suka bawa kayak yang gampang ya, yang cepat siap saji, tinggal kayak dipanasin di microwave atau kayak direbus-rebus aja, rendang kayak gitu. Aku suka bawa. Terus kayak apa lagi ya, pokoknya yang bisa langsung dipanasin aja gitu. Tapi paling cuma 3 hari 5 hari awal doang. Tapi bisa masak dong? Bisa dong. Iya, bisa. masak apa biasanya? Yang gampang ya nasi goreng. Nasi goreng bisa, terus kayak gitu. rendang juga bisa. Rendang bisa. Nah, ini kejujuran ini, dia bisa masak rendang juga. Itu kenapa sampai tiba-tiba aku pengen bawa makanan Indonesia ke Inggris deh? Kenapa? Karena ini sedikit diceritain juga tentang kayak bukan cuman aku suka makanan Indonesia dan aku suka masak, tapi aku juga pengen orang di sana tuh tahu gitu tentang makanan kita. Sampai akhirnya aku waktu itu daftar, jadi ada ekskul gitu. Kalau di Indonesia disebutnya ekskul, di sana namanya society, namanya Food and Dining Society. Oh iya. Yes. Terus? Jadi itu sebenarnya udah mati ekskulnya. Terus aku datengin lagi. Sekarang bukan profesor yang didatengin. Kayak representatif studentnya, kayak ketua OSIS gitu lah ya. Atau ketua BEM. Itu udah mati. Jadi udah nggak jalan. Aku datengin.
Aku bilang kayak, halo aku Diva gitu kan dari Indonesia. Aku lihat nih di Facebook ada society ini tapi kok nggak jalan. Oh iya ini membernya kurang lalalala. Oke aku bikin lagi, aku kumpulin 20 orang aku bilang. Dan aku bisa bantu ini untuk berjalan. Akhirnya aku jadi wakil ininya, vice president jadi. Wow. Gitu. Ini sebenarnya saya minder sih duduk di sini. Ini luar biasa loh, dia selain menghidupkan society tadi, tapi dia juga menghidupkan rasa di hati saya sih. Aduh, Ini luar biasa sih, karena memang dia tujuannya juga sangat luar biasa sekali datang ke negara lain ya, ke Inggris bukan hanya untuk pendidikan tapi juga mengenalkan Indonesia itu kepada masyarakat luas gitu ya. Kalau di Inggris terus gimana respon mereka dengan makanan-makanan Indonesia? Terus akhirnya aku bangun lagi society-nya dan itu ada kayak programnya tuh yang paling serunya tuh aku bikin kayak masterclass cooking gitulah. Jadi kita kayak masak bareng-bareng. Bisa beda-beda, misalkan mau masakan Jepang, tapi aku juga ngenalin Indonesia tuh. Tapi yang mereka suka tuh bukan kegiatan yang masak ya, tapi kegiatan yang botramnya. Jadi kita dari tiap individu kan beda-beda negara tuh. Waktu itu ada yang bawa makanan dari Italia, dari Prancis, aku dari Indonesia. Dan pas di voting, mana yang paling enak? Terus akhirnya? Tahu nggak jawabannya? Rendang. Rendang. Mereka suka banget sama makanan Indonesia. Sampai dari saat itu kayak mereka selalu bilang, Div, boleh dong lebih sering lagi gitu kan, bawain lagi makanan yang lain, nasi goreng apapun gitu. Karena nasi goreng terkenal juga di sana. Sampai nasi goreng pun itu ada disebut fried rice kan, bisa dibeli di minimarketnya. Dan ada tulisan fried rice Indonesia. Gitu kayak bangga banget. That's why ya, nggak kaget kalau rendang gitu bisa menjadi salah satu makanan terenak di dunia gitu ya. Betul. Okay. Dan anyway pada saat itu kita kan flashback kembali nih. Sebelum kamu akhirnya pergi ke Inggris, ke Amerika, tapi kamu sempat nggak sih bermimpi atau punya tujuan memang aku pengen ke negara ini atau memang let it flow aja gitu? Aku tuh tipe orang yang sebenarnya santai tapi serius. Jadi kayak walaupun misalkan orang nggak perlu tahu kita seambisius apa. Yang penting kita diri sendiri aja yang kayak udah nge-planning segalanya gitu. Jadi sebenarnya semua negara yang tadi tuh udah ada kayak di apa ya disebutnya? Iya, law of attraction, vision board yang kayak gitu itu udah ditulis. Jadi memang kebetulan semuanya itu udah aku planning gitu Kak. Dan akhirnya dari semua negara alhamdulillah apa yang kita mimpikan, yang kita inginkan kalau dibikin planning, alhamdulillah bisa dicapai Kak. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya Sobat Pancasila memang saat ini punya mimpi, mungkin mengenyam pendidikan yang lebih luas, kemudian mungkin juga ingin seperti mengikuti langkah dari Diva, dibuat planningnya dari sekarang ya. Betul. Wishlistnya dari sekarang, terus dream listnya dari sekarang ya, karena kan kita dengan menulis atau menggambarkan sesuatu itu seperti yang saya bilang dengan narasumber lain bahwa itu afirmasi yang baik untuk diri kita ke masa depan. Betul banget. Kalau cuma jadi mimpi, mending tidur lagi aja. Kalau misalkan mau bangun dan mewujudkannya, kita harus bikin planningnya. Betul. Gitu. Ingat ya, kita boleh mimpi tapi jangan lupa bangun. Ya? Betul. Yang dibangun apanya? Mimpinya. Betul. Nah, oke, kalau begitu sekarang kita sudah membahas tentang pengalaman pendidikan kamu di sana, ya. Mungkin kalau misalnya kita sekarang nanya segala sesuatu yang berkaitan dengan zodiak ya. Boleh, nggak apa-apa. Seru juga nih. Saya lihat kamu orang yang cukup punya ambisi. Kamu zodiaknya apa? Aku Cancer. Wow, Cancer. Ya, saya banyak banget mengenal orang-orang Cancer di sekitar saya, dan memang mereka tuh adalah orang yang sangat giat ya. Tapi dan mereka adalah salah satu orang yang bisa dibilang itu sangat punya loyalitas terhadap persahabatan banget, setia. Tapi jangan pernah disakitin hatinya, karena sekalinya disakitin nyapit gak sih? Iya, kan Krebs. Luar biasa. Kak apa emang? Kalau saya Taurus. Kita cocok. Oh iya. Cancer sama Taurus kita cocok. Sebelum saya tahu zodiak kamu, kita udah cocok. Oke. Tapi sebagai seorang Cancer yang giat seperti itu, terus udah gitu juga gampang mudah berteman. Kamu termasuk orang yang kompetitif nggak? Kalau misalnya segala untuk bicara soal pendidikan atau pekerjaan, kamu orang yang termasuk kompetitif nggak sih? Kompetitif terhadap diri sendiri. Oh iya. Yes, tapi aku
aku nggak pernah kayak membandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena maraton kita beda, jalur track kita itu garis finishnya beda. Jadi aku nggak pernah kayak, oh ini udah sampai sini, aku nggak ketakutan. Kenapa? Karena aku fokus sama aku yang kemarin, aku lebih baik nggak dari kemarin. Jadi aku compete with myself. Wow, compete with myself. Itu tuh beneran deh. Jadi jangan dikit-dikit insecure, manicure, pedicure Oh gitu itu ya. boleh, aku suka. Tapi lebih kepada bagaimana kita jangan sibuk mengurusi Orang lain, fokus Gini, aja sama kita. Gini, ada kata-kata yang saya sering buat caption di Instagram. Jangan rumput tetangga memang lebih hijau. Betul. Tapi ingat, kamu bukan kambing, jadi nggak perlu makan rumput. Oh, oke, jadi makan? Jadi Rendang. kamu bukan. Jadi? Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri, jangan sibuk melihat potensi atau talenta orang lain. Karena kalau semakin banyak waktu kita terbuang untuk memikirkan kualitas orang lain, kita sampai lupa untuk membangun kualitas kita sendiri. Betul. Ya kan? Dan belum lagi goals orang lain belum tentu sama kita. Betul. Jadi kayak kita merasa kayak aku mau compete sama dia padahal dia pengennya kemana, kita pengennya kemana, kan jadi salah jalan. Iya. Mendingan fokus sama jalan sendiri kan gitu. Tapi Yes. anyway, kalau menurut kamu kalau di selama kamu mengenyam pendidikan jauh ke negara orang gitu, ada nggak sih suka dukanya bisa dibilang seperti itu? Mungkin ada rasa rindu terhadap keluarga atau apa. pasti. Terus how to be independent, the real independent. I mean kayak kamu benar-benar solve kamu punya problem, solve kamu, karena kan kalau misalnya sudah di luar biasa ya namanya anak rantau, gue hidup sendiri, saya hidup sendiri, saya harus solve problem saya sendiri. Itu gimana? Pasti homesick mah pasti banget itu kejadian gitu di semua, nggak hanya harus keluar negeri lah, beda kota aja kadang rindu kan, Iya, pengen betul, pulang. Aku biasanya make time untuk telepon orang-orang yang aku sayang, orang-orang terdekat, kayak video call, WhatsApp call. Tapi yang bikin aku lebih merasa kayak mereka tuh hadir dekat aku tuh, aku print foto mereka. Aku bawa sendiri, ya. Jadi misalkan ini kasur aku nih, terus itu ada dinding, itu tuh Di kasur kamu bed covernya gambar mama papa? oh enggak dong, di dinding. Di print di bed covernya enggak ya? Terus? Tidak kak, tidak se ekstrim itu kok. Tapi mereka aku tempel, jadi kayak dinding pas aku bangun tuh aku langsung lihat foto mereka. Jadi kayak oh ada mereka nih, aku tenang kayak gitu. Aku inget kayak oke, bentar lagi aku pulang ke Indonesia kok. Aku di sini sekolah aja, tapi nanti aku bakal ketemu mereka secepatnya gitu. Oh, tuh yang ditempel tuh foto orang tua. Ini bang, astagfirullahaladzim, foto mantan yang Oh ya itu. ya kan, jadi terus dihantui masa lalu jadi Iya. ya kan? Udah di ghosting dihantui pula ya kan. Oke. dong. Tapi sekarang kita tadi sudah bicara banyak hal tentang exchange kamu, pendidikan segala macam. Nah sekarang saya punya tantangan untuk Boleh. seorang diva. Nah, ini adalah fast question. Oke. Bukan fast food. Oh, ya, bukan. ya. Dimana kamu harus menjawab dengan cepat beberapa pilihan pertanyaan yang Oke. kita berikan ke kamu ya. Tapi harus cepat, nggak boleh Oke. mikir. Oke. Ya. Nggak boleh mikir. Tapi jangan lupa nafas ya. Oke. Oke, siap? Siap. Pertanyaan pertama, langsung aja ya. 1. Rendang atau stick? Rendang. Raja Ampat atau Gunung Putih? Raja Ampat. Tulus atau Jidrajan? Tulus. Jonathan Christie atau Chef Juna? Chef Juna suka masak. Nih, berkarir di Indonesia atau berkarir di luar Di negeri? Indonesia pasti. Wow. Ini baru cinta Indonesia ya. Jadi mau sejauh apapun kaki melangkah harus tetap kembali pulang ya. Oke, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, Oke. ya, ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman atau sobat Pancasila yang saat ini mungkin mereka juga pengen punya langkah yang sama seperti kamu, pengen punya pendidikan yang juga tinggi seperti yang kamu jalani sekarang, berarti sudah sarjana. Sarjanaku itu, aduh, Coba sebutin. sarjana manajemen, Bachelor of Art with honors in marketing. Wow, itu dia ya. Tadi saya ada salah-salah dikit nih. Soalnya panjang banget gitu ya. Tapi anyway, ada nggak pesan yang kamu mau sampaikan buat sobat Pancasila? Oke, hidup itu suatu pilihan. Life is the art of choice. Yang penting itu kita memilih yang wise aja, dan juga pada saat kita menghadapi suatu masalah, itu bukan kayak I cannot do it, kayak aku nggak bisa melakukan itu, tapi kita harus ganti jadi question mark. How can I do it? Wow. Gitu. Wow.
Tapi anyway, kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Diva. Thank you so much sudah berbagi motivasinya hari ini buat teman-teman atau sobat Pancasila. Dan semoga bisa terinspirasi untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya ya. Tapi ingat jangan lupa pulang ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu pengen termotivasi lagi dengan podcast-podcast kita yang lain, kamu boleh langsung saja like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman kamu di Pendekar Podcast episode kali ini. Kalau begitu saya ada satu kesimpulan yang sudah saya rangkum, tapi ini juga dirangkum dalam sebuah quotes dari Warren Buffett yang mengatakan bahwa the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Ricky Laki, sampai ketemu lagi di Pendekar Podcast berikutnya. Yeay! Thank you.